Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Perbedaan Teknik Industri, Manajemen dan Teknik Logistik pada Studi Kasus Perusahaan Keripik Pedas. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya Givari, lalu ada Audrey, Darlen, dan terakhir ada Faris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan, di mana pada bagian ini kami ingin menjelaskan tujuan dari presentasi ini. Tujuan yang pertama ialah untuk memahami perbedaan antara teknik industri, logistik, dan juga manajemen. Yang kedua adalah untuk memberikan solusi dari sudut pandang masing-masing keilmuan tersebut, berdasarkan studi kasus perusahaan keripik pedas yang telah kami analisis. Kami harap melalui informasi ini, solusi yang kami tawarkan dapat memberikan wawasan dan cara meningkatkan performa si perusahaan. Ke dalam studi kasus, kita perlu memahami bagaimana perbedaan mendasar dari ketiga ilmuwan tersebut yang menjadi fokus analisis kita. Yang pertama adalah teknik industri, di mana pada teknik industri ini berfokus pada bagaimana sistem produksi dapat dioptimalkan, mencakup efisiensi proses, penghematan waktu, dan penggunaan sumber daya yang efektif. Kemudian yang kedua adalah manajemen. Di manajemen ini lebih menekankan pada pengambilan keputusan strategis, seperti bagaimana mengelola sumber daya manusia dan keuangan agar organisasi berjalan optimal. Dan yang terakhir adalah teknik logistik. Teknik logistik ini bertanggung jawab pada pengelolaan aliran barang dan distribusi, mulai dari penyimpanan hingga pengangkutan barang ke konsumen. Ketiga keilmuan ini saling melengkapi dalam mendukung kinerja perusahaan, seperti yang akan kita bahas pada studi kasus berikutnya. Oke, pada slide keempat ini terdapat deskripsi dari studi kasus perusahaan keripik pedas. Pada studi kasus ini, perusahaan keripik pedas merupakan industri rumah tangga yang memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama yaitu ada struktur tenaga kerja. Perusahaan mempekerjakan 21 pekerja tetap yang bertugas di proses produksi. Sedangkan 32 pekerja borongan yang hanya menangani pengemasan ukuran kecil. Yang kedua terdapat sistem produksi, dimulai dari penerimaan bahan baku berupa singkong, hingga proses pengupasan, penggorengan, pembumbuan, dan pengemasan. Yang ketiga terdapat distribusi, yaitu produk didistribusikan langsung dari lokasi produksi ke 7 lokasi pemasaran dengan menggunakan satu mobil box. Yang terakhir terdapat masalah utama. Limbah ini merupakan singkong jelek dan kulit singkong menumpuk di lokasi produksi. Biaya bahan bakar distribusi cukup tinggi dan banyak proses produksi ini masih dilakukan secara manual, seperti pembumbuan dan pengemasan. Berdasarkan analisis kasus ini, kami mengidentifikasi beberapa solusi dari sudut pandang teknik industri, manajemen, dan teknik logistik. Yang kelima ini terdapat analisis teknik industri. Dari perspektif teknik industri, solusi utama yang dapat diimplementasikan ini adalah yang pertama ada otomatisasi proses, yaitu menggunakan mesin untuk pengupasan dan pengemasan ini akan mempercepat proses produksi dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Yang kedua ini terdapat manajemen limbah. Limbah singkong ini dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau bahan baku kompos sehingga tidak menumpuk di lokasi produksi. Yang ketiga terdapat efisiensi energi. Beralih dari kayu bakar ke gas LPG untuk penggorengan akan lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang keempat terdapat perbaikan layout produksi, di mana menata ulang alur kerja di lokasi produksi agar lebih efisien dan mengurangi waktu tunggu antar proses. Dengan solusi ini, efisiensi sistem produksi dapat ditingkatkan dan limbah dapat dikelola dengan lebih baik. Pada slide ke-6 ini terdapat analisis manajemen. Dari perspektif manajemen, berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, terdapat strategi SDM, yaitu memberikan pelatihan kepada pekerja tetap untuk meningkatkan keterampilan mereka sehingga produktivitas ini dapat meningkat. Yang kedua, terdapat pengelolaan keuangan, melakukan analisis biaya untuk menentukan harga jual yang lebih kompetitif dan meningkatkan profit. Yang ketiga, terdapat pemasaran dan branding, memanfaatkan media sosial ini untuk memperluas jangkauan produk sehingga dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Yang keempat, terdapat peningkatan produktivitas, memberikan insentif kepada pekerja borongan untuk memotivasi mereka menghasilkan lebih banyak produk berkualitas. Solusi ini akan membantu perusahaan mengelola sumber dayanya dengan lebih baik dan memperkuat posisi pasar produk keripik pedas. Baiklah, selanjutnya pada slide ke-7, pada perspektif teknik logistik menawarkan solusi sebagai berikut, yaitu yang pertama, optimalisasi rute distribusi dengan menggunakan aplikasi logistik atau software untuk menentukan rute pengiriman terpendek dan paling efisien. Lalu yang kedua, dengan penggunaan kapasitas penuh, dengan memastikan mobil box digunakan dengan kapasitas penuh dalam setiap pengiriman untuk mengurangi frekuensi pengangkutan. Lalu selanjutnya, efisiensi gudang dapat dengan mengimplementasikan sistem FIFO, first in, first out,
untuk menjaga kualitas produk yang disimpan di dalam gudang. Lalu yang keempat, yang terakhir, pemanfaatan gudang dengan menggunakan sistem pelacakan distribusi secara real time untuk memantau keberadaan produk selama proses pengiriman. Dengan solusi ini, biaya distribusi dapat ditekan dan efisiensi rantai pasok dapat meningkat. Lalu selanjutnya, rekomendasi strategis. Untuk meningkatkan performansi perusahaan secara keseluruhan, kami merekomendasikan integrasi solusi dari ketiga keilmuan yang telah disebutkan. Dari segi keilmuan teknik industri, fokus pada efisiensi produksi dan pengelolaan limbah. Lalu pada sisi manajemen, berfokus pada pengelolaan SDM, pemasaran, dan keuangan. Lalu dari sisi keilmuan teknik logistik, fokusnya yaitu pada efisiensi distribusi dan pengelolaan rantai pasok. Sinergi antara ketiga bidang ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap performansi sistem. Lalu selanjutnya, tantangan implementasinya. Tentu saja setiap solusi memiliki tantangannya tersendiri, yang dimana yaitu biaya awal untuk membeli mesin otomatisasi dan teknologi logistik itu cukup tinggi. Lalu perubahan budaya kerja memerlukan waktu untuk beradaptasi. Lalu adanya ketergantungan pada pasokan bahan baku yang stabil memerlukan kerjasama erat dengan pemasok. Namun, kami percaya bahwa dengan perencanaan yang matang, tantangan-tantangan ini dapat diatasi. Terakhir, sebagai kesimpulan, teknik industri, manajemen, dan teknik logistik memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda tetapi saling melengkapi. Solusi terintegrasi dari ketiga perspektif ini dapat meningkatkan efisiensi produksi, distribusi, dan strategi pemasaran, sehingga menghasilkan performansi yang optimal bagi perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.